Shalom semua adik-adik, selamat petang. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita dahului dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Adolfina. Shalom dan selamat petang kepada anak-anak semua yang di rumah. Kita sangat bersyukur di mana pada petang yang indah ini kita dipertemukan kembali melalui ibadah online, ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita awali dengan doa pembukaan yang Ibu akan pimpin. Anak-anak, mari lipat tangan, tunduk kepala dan tutup mata. Mari kita berdoa. Segala hormat bagi kemuliaan-Mu Bapa di surga. Pada petang yang indah ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di mana pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Bahkan sepanjang satu minggu ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami di dalam melakukan segala aktiviti-aktiviti kami Tuhan. Dan hingga pada saat ini Engkau mempertemukan kami kembali melalui ibadah online, yaitu ibadah sekolah minggu Tuhan. Walaupun melalui online-nya Tuhan, kami percaya dan kami yakin Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami satu sama lain. Tuhan Yesus, sebelum kami mulai ibadah kami ya Tuhan, kami akan serahkan guru-guru yang akan mengajar, mulai dari pemimpin, pendoa, bahkan yang akan bercerita sebentar nanti ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa memberikan kebijaksanaan agar mereka boleh mengajar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, begitu juga anak-anak-Mu yang mendengar ya Tuhan, Engkau berkati, bukalah pintu hati mereka dan bukalah akal pikiran mereka agar dia boleh menerima kebenaran firman-Mu sebentar nanti sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkatilah kebaktian kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah online sekolah minggu kami Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sambung pujian kita, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
firman Tuhan yang akan dibawa oleh Cikgu Jessica. Mari kita menyanyi Lingkupiku. Shalom anak-anak semua. Kembali lagi kita bersama dengan Cikgu hari ini dalam sesi bercerita. Cerita kita hari ini terdapat di dalam Lukas 7, Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-36 sampailah yang ke-50. Tajuk hari ini Cikgu mau bawakan cerita untuk kita semua, yaitu Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Dan Cikgu akan memberikan sebuah cerita sebagai gambaran kita untuk memahami tentang ayat ini, oke? Seorang Farisi yang bernama Simon menjemput Yesus untuk makan bersamanya. Simon mungkin ingin lebih mengenali Yesus karena dia telah melakukan banyak mujizat. Sebelum ini, Yesus pernah menerima jemputan untuk makan bersama pemungut cukai dan pendosa. Maka Yesus menerima jemputan Simon karena dia ingin menggunakan peluang ini untuk mengajar orang. Semasa Yesus tiba di rumah Simon, dia tidak disambut baik. Biasanya, tuan rumah akan mencuci kaki para tetamu dengan air karena jalan di Palestina berhabuk dan kaki tetamu pasti kotor. Tetapi Simon, dia tidak berbuat demikian. Dia juga tidak menyambut Yesus dengan ciuman ataupun menuangkan minyak pada kepala Yesus untuk menunjukkan keramahannya. Apabila mereka mula makan,
seorang wanita masuk dengan diam-diam. Wanita itu dikenali ramai karena dia hidup di dalam dosa. Semua manusia mewarisi dosa, tetapi wanita ini hidup dalam dosa karena barangkali dia ialah seorang pelacur. Yesus pernah berkata bahwa dia akan menyegarkan orang yang memikul beban yang berat. Nampaknya wanita ini ingin bertemu dengan Yesus karena hatinya tersentuh dengan ajaran Yesus. Wanita ini berlutut dekat kaki Yesus. Dia mulai menangis dan membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Kemudian dia menggunakan rambutnya untuk mengeringkan kaki Yesus. Dia juga mencium kaki Yesus dan menuangkan minyak wangi pada kakinya. Simon melihat perkara ini dan berkata dalam hati, "Jika lelaki ini benar-benar seorang nabi, pasti dia tahu siapa yang menyentuhnya. Tidakkah dia tahu bahwa wanita itu hidup dalam dosa?" Ya, kata Simon dalam hati. Nah, Yesus tahu apa yang difikirkan oleh si Simon ini. Lalu dia berkata, "Simon, ada sesuatu yang hendak aku katakan kepadamu." Simon menjawab, "Katakanlah, Guru." Yesus menyambung, "Ada 2 orang yang meminjam uang daripada seorang lelaki. Seorang berhutang 500 dinari dan seorang lagi berhutang 50 dinar. Apabila mereka tidak mampu melunaskan hutang, lelaki itu mengampuni mereka dengan rela hati. Jadi, siapakah antara 2 orang itu yang akan lebih mengasihinya?" Simon menjawab secara sambilewa, "Pada pendapatku, lelaki yang hutangnya lebih banyaklah akan mengasihinya." Yesus berkata, "Betul jawabanmu." Kemudian Yesus berpaling kepada wanita itu dan berkata kepada Simon, "Adakah kamu nampak wanita ini? Semasa aku masuk ke dalam rumahmu, kamu tidak menyediakan air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasuh kakiku dengan air matanya dan mengeringkan kakiku dengan rambutnya. Kamu tidak menyambutku dengan ciuman, tetapi wanita ini tidak henti-henti mencium kakiku sejak aku masuk. Kamu tidak menuangkan minyak pada kepalaku, tetapi wanita ini menuangkan minyak wangi pada kakiku." Yesus boleh nampak bahwa wanita itu betul-betul bertaubat atas dosanya. Oleh itu dia berkata, walaupun dosa wanita ini banyak, dosanya sudah diampunkan, maka kasih yang ditunjukkannya pun banyak. Tetapi orang yang telah diampuni sedikit saja mengasihi sedikit juga. Hal ini tidak berarti bahwa Yesus menyetujui perbuatan yang tidak bermoral. Sebenarnya wanita itu telah bertobat daripada dosanya yang serius, maka Yesus menunjukkan belas kasihan kepadanya. Wanita itu pasti berasa sangat lega semasa Yesus berkata kepadanya, "Dosamu sudah diampuni, kamu diselamatkan karena imanmu, pergilah dengan sejahtera." Nah, adik-adik sekalian yang Cikgu kasihi, mari kita melihat bahwa setiap dosa kita sudah diampuni. Tapi ingat, kita tidak boleh mengulangi dosa yang sama setiap hari dan berpikir bahwa Tuhan Yesus akan selalu mengampuni kita. Itu akan menjadikan kita orang yang leka dan kita tidak benar-benar untuk bertobat dari dosa kita. Jadi, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan Yesus, janganlah kita melakukan dosa. Oke, adik-adik semua. Baiklah, kiranya cerita kita minggu ini memberkati semua anak-anak yang sudah mendengar cerita ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you, bye. Oke, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.